Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Muhammad dengan NIM 11021910039 dari kelas L4202. Kami dari kelompok 02. Kami akan menjelaskan tugas dari yang telah diberikan dari tabel-tabel yang telah diberikan dari soal nomor 1 ini. Dengan menggunakan aplikasi JHSP. Pertama, kalian harus membuat di Microsoft Excel tersebut tabel yang tadi. Setelah di-save menggunakan .csv. Lalu klik open. Dan setelah itu kalian buka yang tadi yang di Microsoft Excel tersebut ke JSP. Nah, setelah tertera suhu dan banyak gula yang ada di soal tadi, kalian klik deskriptif. Dan di sini kalian klik deskriptif statistik. Nah, di sini telah muncul suhu dan banyak gula. Yang banyak gula kita pindahkan ke variabel. Nah, di situ setelah muncul yang banyak gulanya. Nah, di sini kita diminta oleh soal untuk mengeluarkan box plot. Nah, box plot sudah tertera di situ. Lalu kita masukkan yang statistik sesuai di soal, yakni kuartil, variansi, median, dan minimum maksimumnya nggak usah. Nah, di situ udah muncul meannya 9,1, mediannya 9,2, standar deviasinya 0,8, variansi 0,7, dan kuartil 1 8,5, kuartil 2 9,5, dan kuartil 3 9,6. Nah, di sini sudah tertera juga box plotnya yang diminta oleh soal. Ini untuk nomor 1A. Kedua, kita akan mengerjakan soal 1B, yakni tentukan persamaan regresinya. Lalu kita masuk ke menu regresi, lalu klik linear regression. Nah, di sini yang banyak gulanya kita simpen di dependent variable, dan yang suhu kita masukkan di covariate. Nah, sudah muncul di situ yang linear regression. Lalu kita masuk ke plots dan klik residuals vs dependent. Nah, sudah tertera di situ. Lalu kita akan mencari persamaan regresinya dengan cara ini yang saya kotakin. Ini untuk persamaan regresinya. Jadi kita tinggal masukkan ke rumus. Y sama dengan 6,414 ditambah 1,809 X. Ya, mungkin sekian dari saya untuk nomor 1A dan 1B. Terima kasih. Untuk yang soal C, kita akan mencari plot residual versus dependent variable. Nah, kita memiliki data seperti ini. Lalu kita akan ke regression. Pilih yang linear regression. Nah, kita mempunyai data ini. Banyak gula kita masukkan ke dependent variable. Suhunya ke covariate. Lalu kita ke plot. Kita pilih yang residual versus dependent.
Nah, langsung kita dapat melihat hasilnya seperti ini. Soal yang D itu dari persamaan regresi. Tentukan banyak gula yang dihasilkan pada suhu 1,25. Nah, persamaan regresinya sudah kita dapatkan dari soal B. Jadi tinggal kita masukkan saja. Y sama dengan 6,414 ditambah 1,809 kali X. Nah, tinggal kita masukkan saja. Lalu kita dapat hasilnya itu 8,67525. Saya Raden Muhammad Farel Kusumawardana dengan NIM 11021841170 akan mengerjakan soal 1E, yaitu mencari besar korelasi antara suhu dan banyak gula. Awal-awal di sini kita buka tab regression, yaitu dan juga correlation. Nah, sini kita tekan tahan tombol kontrol suhu dan banyak gula. Kita pindahin. Sebenarnya pakai ini juga bisa sebenarnya. Nah, dan jangan lupa dicentang juga ini Pearson's R-nya. Nah, ini kita udah ketemu. Kita tutup dulu. Nah, di sini kita udah dapat tabelnya. Dan kita sudah mendapatkan nilai R dari Pearson's correlation-nya yaitu 0,707 seperti itu. Jadi untuk menjawab pertanyaan F itu soalnya berapa besar sumbangan kontribusi suhu terhadap banyaknya gula. Rumusnya tuh Kp sama dengan R kuadrat sama dengan R kuadrat dikali 100% kan. R-nya tadi udah dapat kan di yang soal sebelumnya, yaitu 0,707 kuadrat dikali dalam kurungnya berapa kali 100%. Oke. Dan menurut Google 0,707 kuadrat itu hasilnya 0,499. Jadi sudah kita tulis saja 0,499 dikali 100%. Hasilnya adalah 49,9%. Jadi seperti itu. Ya, sekian. Oke, kita sekarang langsung aja ya kali ya ke tugas kelompok 2. Nah, ini tugas kelompok 2 udah ada soalnya berikut. Terus kita cari yang bagian A sama B. Pertama kita cari yang A dulu. Yang A itu soalnya tentukan statistik berikut. Kita cari mean, median, dan lain-lainnya, yaitu menggunakan JASP. Nah, langsung aja hal yang pertama kita lakukan adalah kita cari datanya dulu. Nah, di sini ada perintah untuk cari data di Google kan. Nah, ini yang udah kita dapatkan dari Google. Ini adalah data sebuah generator ketika berputar, dan ini adalah jumlah pole sama frekuensinya. Udah kita dapatkan datanya, langsung aja kita masuk ke JASP-nya. JASP kita langsung aja open dari komputer, terus kita pencet yang dimana kita tempat naruh filenya. Nah, ini data yang tadi yang udah dibuat, kita open. Nah, ini data yang tadi yang di Excel udah kita masukin ke JASP. Nah, di soal nomor A itu kan kita suruh cari mean, median, dan lain-lain kan. Nah, untuk mencari itu kita klik menu descriptives, lalu pencet descriptive statistik. Nah, sini ada dua data nih, jumlah pole sama frekuensi. Nah, yang frekuensi ini kita jadikan variabel. Nah, dapatkan hasilnya segini nih. Nah, ini kan masih dikit kan, cuma ada masih mean sama standar deviasi.
Nah, kita kan suruh nyari box plot juga kan. Nah, dari box plot kita pencet menu plot yang di sini, lalu kita centang yang box plot. Kita nunggu loading dulu. Nah, ini box plotnya. Lalu untuk mencari modus, median, variansi, nah itu ada di menu statistik. Nah, kita disuruh cari kuartil kan. Nah, cari kuartil itu kita tinggal checklist yang kuartil. Lalu dari median sama modus kita tinggal checklist median sama modus. Mode itu modus ya. Nah, untuk variansi kita pencet yang variansi. Dapat deh. Ini dia datanya. Deskriptif statistiknya sama box plotnya. Nah, ini kita bisa lihat di sini kan, misalkan meannya 111,286 itu. Nah, ini kuartil 1, 2, 3, oke. Jadi bukan bacanya yang ini. Oke. Ini yang kuartil. Oke. Langsung aja kita langsung ke soal yang B. Yang B kan suruh tentukan persamaan regresinya kan. Nah, gimana cara tentukan persamaan regresinya? Kita klik menu yang regression, lalu kita pencet yang linear regression. Nah, yang frekuensi 50 Hz kita jadikan dependent variable, kita pindahkan ke kanan. Lalu yang jumlah pole atau kutub kita pindah ke covariance. Nah kan, ada kan, langsung muncul. Nah, untuk mencari tahu persamaannya, kita lihat di sini nih, yang kita bagian ke koefisien. Di bagian ini yang bagian ini nih, koefisien, kita lihat yang H1 intercept. Nah, ini sebagai variabel pertamanya, koefisien pertamanya. Nah, kita udah berkesimpulan, dan ini persamaan regresi linearnya. Y sama dengan 2556 min 180,589 X. Nah, kita udah selesai untuk mencari dua soal dari tugas kelompok 2. Seperti itu. Saya akan menjawab tugas kelompok 2 untuk bagian yang C, D, dan E. Nah, terlebih dahulu saya akan menjawab C ya, yaitu mencari plot residual versus dependent variable. Nah, kita sudah mempunyai tabel di sini ya seperti berikut. Nah, untuk mencari residual versus dependent variable, kita pilih ini regression, kemudian linear regression, jumlah pole dimasukkan ke covariance dan frekuensi dimasukkan ke dependent variable. Nah, kemudian di sini di bawah sini kita melihat plots ya. Kita buka itu dan di sini ada residual versus dependent. Kita centang dia dan langsung di kanan terlihat ada ini plot residual versus dependent. Nah, kemudian yang D, tentukan besar hubungan korelasi antara dua variabel, yakni variabel bebas X dan variabel tak bebas Y. Nah, kita mencari hubungan korelasinya nih. Kita mencari korelasi antara jumlah pole dan frekuensinya. Nah, untuk mencarinya kita memilih regression lagi, kemudian di correlation. Nah, masukkan keduanya ke variables. Nah, langsung centang Pearson's R ini ya. Lalu di kanan sini kita langsung mendapatkan hasilnya, yaitu korelasinya sama dengan minus 0,858 ya. Nah, kemudian untuk yang E, berapakah besar sumbangan kontribusi variabel bebas X terhadap variabel tak bebas Y? Nah, untuk mencari besar sumbangan atau sumbangan kontribusi, nah, kita menggunakan rumus KP sama dengan R kuadrat dikali 100%. Nah, R-nya itu korelasi yang tadi kita sudah dapat, yaitu R-nya sama dengan min 0,858. Nah, kemudian tinggal masukkan saja, jadi seperti ini, minus 0,858 kuadrat dikali 100%, kemudian sama dengan 0,736 dikali 100%, dan hasilnya itu sama dengan 733.
73,61%. Jadi besar kontribusinya itu sebesar 73,61%. Ya. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam tergantung di daerah Anda. Dan sampai jumpa.